Seiring waktu, rumor diciptakan di antara rakyat jelata. Ada yang mengatakan bahwa keluarga suci berencana untuk memberontak, ada yang mengatakan bahwa ada konflik yang terjadi antara keluarga angin salju dan keluarga suci, karenanya, menindas yang lemah. Mengenai rumor ini, tentu saja, seseorang sengaja membiarkannya keluar. Keluarga suci. Bajingan. Aku tidak pernah berpikir bahwa keluarga angin salju akan mengambil tindakan begitu cepat. Shen Hong marah. Langkah keluarga angin salju membuat keluarga suci sedikit tidak siap. Matanya berkedip dengan cahaya dingin yang samar, mungkin itu bajingan Shen Ming. Dia berhasil membiarkan keluarga angin salju menangkap kami. Jika aku tahu dia akan melakukan ini lebih awal, aku akan membunuhnya sendiri. Petik 2. Sebagai tetua urusan utama keluarga suci, Shen Ming tahu terlalu banyak. Meninggalkan orang seperti itu di luar, menyebabkan Shen Hong tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Shen Hong dengan marah mendengus, Shen Gui, temukan kesempatan untuk mengirim pesan ke Dark Guild. Karena keluarga angin salju telah memutuskan untuk menekan keluarga suci aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Petik 2. Ya, Shen Gui membungkuk dan menjawab, dia kemudian berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benak Shen Hong dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, kembalilah. Shen Gui tertegun sejenak dan menatap Shen Hong dengan rasa ingin tahu. Shen Hong baru saja berhasil mendinginkan kepalanya. Sebelumnya, amarahnya melonjak ke kepalanya dan dia hampir jatuh cinta pada perangkap keluarga angin salju. Keluarga angin salju menekan keluarga suci, tetapi tidak mengambil tindakan lain. Mereka mungkin tidak memiliki cukup bukti. Shen Ming juga seharusnya secara alami tahu apa yang tidak boleh dikatakan, kalau tidak, dia akan mati. Apa yang keluarga angin salju inginkan adalah membiarkan keluarga suci menunjukkan kelemahan mereka, maka mereka akan melakukan serangan balik. Begitu Shen Gui melangkah keluar dari pintu, mereka akan jatuh ke dalam perangkap keluarga angin salju. Shen Hong dengan dingin tersenyum dan berkata, kamu mencoba menjebakku. Mulai hari ini dan seterusnya, putuskan semua hubungan dengan Dark Guild. Karena keluarga angin salju ingin menekan keluarga suci aku, kami akan memberi tahu mereka bahwa keluarga suci aku tidak lemah. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Selama mereka tidak memiliki bukti mengenai keluarga suci aku dan persekutuan gelap, bahkan jika keluarga suci aku melawan balik secara agresif, mereka tidak akan memiliki alasan untuk menghancurkan keluarga suci aku. Petik 2. Mayoritas anggota keluarga suci dipanggil kembali ke keluarga. Hanya sejumlah kecil anggota keluarga yang diizinkan pergi ke berbagai bagian kota Glory untuk melawan. Institut Anggrek Suci telah dibuka kembali. Siswa dari seluruh kota kembali ke sekolah. Kelas jenius. Dengan benar, Nili tidak perlu kembali ke Holy Orchid Institute untuk menghadiri kelas. Namun, Nili masih muncul. Dia muncul di Holy Orchid Institute adalah godaan terbesar menuju keluarga suci dan persekutuan kegelapan. Para siswa berjalan di jalan kecil di sekolah, mendiskusikan sesuatu. Kamu telah mendengar, teknik budidaya yang ditawarkan Institut Anggrek Suci semuanya diganti. Aku mendengar bahwa keluarga angin salju menemukan beberapa harta, dan telah memperoleh teknik budidaya yang lebih unggul. Keluarga angin salju bahkan tanpa pamrih menawarkan semua teknik budidaya ke Institut Anggrek Suci untuk setiap siswa berlatih. Petik 2. Sangat. Apa jenis teknik budidaya yang unggul? Petik 2. Teknik kultivasi ini jauh lebih kuat daripada yang kita latih. Mengenai masalah ini secara alami, karya Nili. Dia pasti tidak akan membocorkan teknik kultivasi tertinggi seperti teknik kultivasi, Dewa Surgawi, atau 9S bergulir Phoenix. Jika Dark Guild atau Secret Family ingin menguasai mereka, itu akan menyusahkan. Nili hanya membantu Holy Orchid Institute untuk meningkatkan level teknik budidaya mereka. Namun, di mata para siswa ini, mereka sudah sangat kuat. Oh, saudaraku, kamu juga murid dari kelas jenius. Seorang siswa berjubah emas berjalan ke sisi Nili. Warna jubahnya sangat mencolok. Kamu, Nili menatapnya. Mengenai siswa ini, dia sama sekali tidak memiliki kesan tentang dia. Tiba-tiba, seorang pemuda berpola kurus berjalan dan dengan bangga berkata, kamu bahkan tidak mengenalnya. Dia tuan muda Long Yu dari keluarga Ao Cloud. Dia sudah peringkat bronze bintang 5. Di dalam kelas jenius, dia berada di peringkat 10 besar. Petik 2. Peringkat perunggu 5 bintang. Nili merenung beberapa saat. Peringkat perunggu 5 bintang dapat dianggap cukup baik. Adapun keluarga Ao Cloud, itu adalah salah satu dari 7 keluarga bangsawan. Nak, kamu pendatang baru di kelas jenius, kan? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan aku? Long Yu dengan bangga menatap Nili. Bergabung dengan kamu? Apakah kamu bercanda? Ekspresi Nili tiba-tiba berubah.
Dia melipat tangannya, menatap Long Yu dan berkata, jadi, kamu dari Ao Cloud Family? Belum, kamu bahkan tidak kenal aku. Bukankah ekspresi Nili berubah sedikit terlalu cepat? Long Yu bahkan tidak berhasil bereaksi. Siapa kamu? Long Yu menjadi sedikit berhati-hati. Ekspresi Nili bahkan tidak berubah dari mendengar nama Ao Cloud Family, dia mungkin memiliki latar belakang yang sangat besar. Nili menganalisis Long Yu ke atas dan ke bawah dan berkata, apakah kamu tidak berpartisipasi di jamuan makan di City Lord's Mansion? Penampilanmu sedikit asing. Petik 2. Pada hari itu, tubuh Long Yu tidak sehat, karena itu, dia tidak menghadiri jamuan. Karena Nili dapat berpartisipasi di perjamuan City Lord, identitasnya tidak bisa sangat sederhana. Kamu berasal dari keluarga mana? Long Yu memeriksa, menjaga ekspresi bangga itu. Kamu masih belum cukup layak untuk mengetahui hal itu. Dengan siapa kamu bergaul? Kamu Hong, Shen Fei, atau Chen Linjian? Tanya Nili, mendengus dingin. Rambut Long Yu berdiri. 3 yang disebutkan Nili adalah 3 besar di kelas jenius. Shen Fei dan Chen Linjian berasal dari keluarga suci dan ilahi. Adapun Ye Hong, ia berasal dari keluarga angin salju, salah satu sepupu lelaki tua Ye Ziyun. Secara alami, dia bahkan tidak berani memprovokasi ketiganya. Dengan posisinya saat ini, bahkan tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Long Yu dengan lemah berkata, aku bergaul dengan bos Chen Linjian. Tidak buruk, kamu memiliki masa depan. Nili menepuk pundak Long Yu, lain kali aku melihat Tuan Muda Chen, aku akan menyebut kamu. Setelah berbicara, Nili pergi dengan santai. Long Yu tertegun setelah dia diintimidasi oleh Nili. Dia dengan hati-hati mencoba mengingat siapa pemuda yang sombong ini. Tepat ketika Long Yu hendak mengejar dia dengan marah, pemuda kurus berbisik ke telinga Long Yu, Tuan Muda, orang ini kemungkinan besar adalah Nili yang membunuh Abyss Demon. Aku mendengar dari orang lain bahwa orang ini sangat sombong. Baru-baru ini, dia menyebabkan keributan di perjamuan City Lord, dan mengusir Shen Fei dari perjamuan di depan patriark keluarga suci. Pada akhirnya, Shen Fei dengan patuh pergi. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda ini, Long Yu bermandi keringat dingin. Untungnya dia tidak marah. Pria itu bahkan berani bertindak sombong di perjamuan City Lord, langsung menamparkan wajah Tuan Muda Shen. Jika dia mengejarnya, bukankah itu sama dengan mencari mati? Untung dia tidak bergaul dengan Shen Fei. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Long Yu menggelengkan kepalanya. Di masa depan, yang terbaik adalah jika dia tidak memprovokasi orang seperti itu. Long Yu bahkan tidak berani berpikir untuk mencoba naik dan menjilatnya. Mencapai tingkat itu, dia mungkin bahkan tidak menempatkannya di matanya. Di kelas jenius, Nili diam-diam duduk di sudut ruang kelas. Lu Piao, Du Ze, dan yang lainnya semua duduk di sebelah Nili, membentuk kelompok kecil. Nili, apakah kita masih terus menghadiri kelas? Bukankah ini terlalu membosankan? Lu Piao berkata, dengan depresi, dengan kedua tangannya di belakang kepalanya. Dengan budidaya mereka saat ini, mereka memenuhi syarat bahkan untuk bergabung dengan kelompok eksplorasi kecil dan petualangan di luar kota Glory. Du Ze mengangkat bahu. Tidak hanya Lu Piao, bahkan Du Ze merasa ini sedikit membosankan. Nili merenung cukup lama. Jika tidak ada ancaman dari keluarga suci, memang ada banyak tempat yang bisa mereka tuju. Namun, keluarga suci terus mengawasi mereka. Nili tidak berani gegabah. Jika mereka ditangkap oleh keluarga suci, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan bisa melawan. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka ke peringkat emas dengan cepat sehingga ketika mereka menghadapi para ahli keluarga suci, mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tempat tiba-tiba masuk ke pikiran Nili. Di dalam Glory City, masih ada tempat itu. Itu adalah konstruksi yang sangat kuno. Banyak orang tidak tahu kegunaan konstruksi itu. Itu tidak sampai setahun kemudian ketika Lord Yemo akan memperhatikannya. Itu adalah konstruksi yang ditinggalkan oleh seorang ahli tertinggi dan juga memiliki rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Setelah itu, Dark Guild mengirim pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dibunuh oleh Lord Yemo. Mereka terus mengawasi konstruk itu. Nili bertanya-tanya, bisakah konstruksi itu dikaitkan dengan kematian kota Glory? Reruntuhan tinggi itu sangat dekat dengan City Lord's Mansion. Sampai sekarang, masih harus agak aman. Tidak peduli seberapa arogan keluarga suci, mereka tidak akan berani terburu-buru di samping mansion kota Lord. Mengetahui hal itu, Nili telah memutuskan targetnya. Nili memandangi gerombolan itu, dengan ringan tersenyum dan berkata, semuanya, bersiap-siaplah. Kami akan pergi sebentar lagi. Petik 2. Berita tentang dia kembali ke Holy Orchid Institute, mungkin perlu beberapa hari lagi sebelum diketahui keluarga suci.
Karena motif mereka untuk datang ke sini telah tercapai, sudah saatnya bagi mereka untuk pergi. Tiba-tiba, teriakan rendah terdengar. Itu adalah Xiao Ninger. Laki-laki di kelas semua mengarahkan pandangan mereka pada gadis langsing yang baru saja memasuki kelas. Pada saat itu, semua orang tercengang. Xiao Ning mengenakan pakaian pelatihan, menunjukkan sosoknya yang menawan. Sikap dinginnya yang ringan itu menyebabkan jantung orang lain bertambah cepat. Ini adalah gadis yang diinginkan dan dikagumi oleh orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Xiao Ning masih di kelas Apprentice Fighter, dia sudah menjadi topik umum para siswa di kelas Genius. Mereka semua melihat ke hari ketika Xiao Ning pindah ke kelas Genius. Dan sekarang, keinginan mereka telah terpenuhi. Kecuali, ekspresi dingin miliknya menyebabkan orang lain menjadi jauh dan tidak bisa dekat dengannya. Dia seperti dewi yang anggun, yang orang lain tidak berani mencemari. Mereka semua menghela nafas dalam hati mereka, dan mengalami sakit kepala. Tidak ada yang berani naik dan berbicara dengan Xiao Ning sama sekali. Tatapan Xiao Ning menyapu seluruh kelas dan jatuh ke Nili. Matanya menyala, ekspresi dingin miliknya segera berubah sedikit lebih lembut saat dia langsung berjalan ke arah Nili. Nili melambaikan tangan, memberikan salam, "Oh, Ninger, mengapa kamu di sini?" Setelah mendengar suara Nili, wajah Xiao Ning menunjukkan senyum manis dan dia segera mempercepat langkahnya. Begitu Nili selesai berbicara, seluruh kelas menjadi sunyi. Tiba-tiba, mata semua orang menatap Nili dengan lekat-lekat. Apa niat membunuh yang berat? Jika tatapan mereka bisa membunuh seseorang, Nili mungkin akan ditusuk dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Nili menggosok hidungnya. Setelah datang ke kelas Genius, dia sudah sangat rendah hati. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih akan menarik begitu banyak perhatian. Memang, seseorang yang mampu akan selalu menarik perhatian orang lain. Jika semua orang tahu tentang pemikiran Nili saat ini, dia mungkin akan tenggelam di ludah sekarang. Namun, harus ditunjukkan bahwa setelah Xiao Ning berlatih teknik budidaya, Lightning Dragon kulitnya menjadi lebih halus dan temperamennya yang elegan juga menjadi lebih menawan. Dibandingkan dengan Xiao Ninger, semua gadis lain di kelas Genius adalah bebek di depan angsa putih. "Aku datang mencarimu," kata Xiao Ning ringan, pipinya memerah. Suara Xiao Ning cukup keras sehingga semua siswa di sekitarnya mendengar apa yang baru saja dikatakannya. Segera, mereka semua patah hati. Dari ekspresi Dewi Ning, semua orang dapat mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang di dalam hatinya. Mereka semua merasa tertekan. Mereka bertanya-tanya orang seperti apa Nili, karena dia bisa mendapatkan bantuan Dewi Ning. Nili tersenyum ringan dan berkata, "Kamu datang pada waktu yang tepat. Kami sedang bersiap untuk keluar, kamu dapat bergabung dengan kami." Petik 2. Banyak siswa mengirim orang mereka untuk menyelidiki latar belakang Nili. Jika mereka mengetahui bahwa Nili tidak memiliki latar belakang, mereka tidak akan sopan kepadanya. Baik, Xiao Ning berjalan ke samping. Lu Piao, memahami situasinya, memberi Nili wajah lucu dan kemudian memberikan tempat duduknya kepada Xiao Ninger. Xiao Ning duduk di sebelah Nili, dan hanya berjarak satu lengan jauhnya. Dia bisa mencium aroma wangi wanita samar yang berasal darinya. Nili merasa sedikit canggung. Jika Ziyun melihat adegan seperti itu, dia mungkin akan salah mengerti sesuatu. Namun, dia tidak bisa hanya memberitahu Ning untuk pindah, bukan? Sementara di bawah tatapan kematian setiap siswa, total 7 orang berjalan dengan Chen Linjian dari keluarga ilahi memimpin mereka. Tatapan Chen Linjian menyapu seluruh ruang kelas dan, setelah melihat Nili, matanya bersinar ringan dan berjalan ke arahnya. Chen Linjian mengambil inisiatif untuk menyapa, "Nili, sudah lama." "Tuan muda Chen, sudah lama." Nili tidak berdiri, dia hanya mengangguk. Meskipun Nili tidak berdiri, Chen Linjian tidak merasa bahwa Nili bersikap kasar sama sekali. Dia tersenyum dan melanjutkan, "Bahkan kamu tertarik bergabung dengan kelas." Setelah berbicara, dia duduk di depan Nili. Nili tersenyum, "Aku hanya datang untuk melihatnya. Aku akan mengambil cuti aku sebentar lagi." Petik 2. Chen Linjian menurunkan suaranya dan berkata di telinga Nili, "Kamu harus hati-hati. Di kelas Genius ini, ada banyak mata dan telinga keluarga suci. Mereka sudah memperhatikanmu. Selain itu, aku melihat Shen Xiu datang ke Institut Anggrek Suci. Sangat mungkin dia datang untukmu." Petik 2. "Aku mengerti, terima kasih telah memberi tahu aku," kata Nili, mengangguk. Chen Linjian masih orang yang baik. Meskipun dia memang memiliki sikap tuan muda, tetapi dia setia. Setelah melihat Chen Linjian dan Nili mengobrol, semua siswa menarik pandangan kematian mereka. Apakah ini lelucon? Bahkan Chen Linjian sopan terhadap Nili. Bagaimana mereka berani bertindak sombong?
Jika mereka memprovokasi Nili, mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Chen Linjian memandang Nili dan kelompoknya dan dengan terkejut berkata, bagaimana kelompok kamu meningkatkan kultivasi kamu begitu cepat? Jika kamu punya waktu, aku ingin mencari saran dari kamu. Petik 2. Nili dan budidaya tandannya meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Nili tersenyum dan berkata, baru-baru ini, ada beberapa budidaya baru di Holy Orchid Institute. Tuan Muda Chen dapat melihat mereka seharusnya banyak membantu. Petik 2. Oh. Alis Chen Linjian berkedut dan dengan geli berkata, kalau begitu aku harus melihatnya. Tiba-tiba, keributan terjadi di kelas jenius. Senior Ye Han kembali. Kamu Han. Ye Han dari keluarga angin salju. Petik 2. Ya, di kelas jenius ini, beberapa siswa telah melihat Ye Han sebelumnya, dan beberapa masih baru dan belum melihatnya. Namun, nama Ye Han dikenal luas. Ye Han pernah menjadi jenius nomor 1 di antara angkatan generasi muda Glory City. Ye Han mengenakan jubah hitam. Hawa dingin keluar dari alisnya saat dia masuk dari pintu utama. Suasana di kelas jenius tiba-tiba turun beberapa derajat. Semua siswa normal ketakutan, dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Kamu Han, apa yang dia lakukan di sini? Alis Nili sedikit dirajut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Tatapannya dan tatapan dingin dan bangga Ye Han bertemu satu sama lain. Nili mengerti, dia datang dengan niat buruk. Dia mungkin datang untukmu. Chen Linjian berkata dengan suara rendah, kamu ingin aku melindungimu sebentar. Nili dengan tenang berkata, tidak perlu, terima kasih. Aku, Nili, dalam kehidupan ini, akan membunuh bahkan para dewa atau Buddha yang menghalangi jalanku. Petik 2. Bertahan dan pengecut, dia sudah cukup melakukan hal itu dalam kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, Nili tidak akan pernah seperti dia sebelumnya. Jika dia harus bersembunyi dari Ye Han, maka dia harus membenturkan kepalanya dan bunuh diri. Dia akan membunuh bahkan para dewa atau Buddha yang menghalangi jalannya. Meskipun nada Nili terdengar tenang, Chen Linjian merasakan niat pertempuran yang melonjak. Di seluruh kota Glory, siapa yang berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Chen Linjian merasakan darahnya mendidih. Dia kira-kira memiliki perasaan bahwa Nili berbeda dari orang kebanyakan. Dia adalah seorang remaja berusia 14 tahun yang berani berdiri dengan bangga di depan begitu banyak petinggi dari berbagai keluarga dan bahkan mengejar Shen Fei di depan patriark keluarga suci. Sekarang, dia bahkan berani mengatakan bahwa dia bahkan akan membunuh para dewa atau Buddha yang menghalangi jalannya. Apakah Nili sombong? Atau apakah itu hanya keyakinannya yang kuat? Di jalur kultivasi, hanya dengan keberanian, seseorang dapat mencapai puncak seni bela diri. Hati Chen Linjian tiba-tiba memiliki wawasan. Ranah jiwanya dibentuk dengan niat yang kuat. Chen Linjian tertawa, membunuh bahkan dewa atau Buddha yang menghalangi jalanmu, kata baik. Tatapan Ye Han jatuh pada Nili, dia menunjuk ke arahnya dan dengan serius berkata, kamu, ikuti aku. Suara Ye Han dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Ninger, Du Ze, Lu Piao dan yang lainnya memandang Nili. Du Ze berkata, Nili, dia seorang spiritualis iblis peringkat emas bintang 3. Jika ada sesuatu yang kamu perlu kami lakukan, katakan saja. Petik 2. Lu Piao, Wei Nan dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi tegas. Dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, mereka dengan kuat akan berdiri di sisi Nili, berbagi hidup dan mati bersama, mereka pasti tidak akan mengerutkan alis mereka sejenak. Nili berdiri dan menuju keluar. Xiao Ninger, Du Ze, Lu Piao dan banyak lainnya segera mengikuti di belakangnya. Melihat adegan ini, semua orang di kelas jenius merasa bahwa ada pertunjukan yang harus mereka tonton. Mereka juga berdiri dan keluar dari ruang kelas. Institut Anggrek Suci, Medan Perang. Jumlah siswa yang berkumpul di sini semakin meningkat. Hanya nama Ye Han dan Nili sudah cukup untuk memikat perhatian semua orang. Kerumunan di sekitarnya membuat lingkaran puluhan meter dengan Nili dan Ye Han berdiri di tengah. Hanya aura jiwa saja yang menyebabkan mereka kesulitan bernapas. Aku ingin tahu, mengapa senior Ye Han mencariku. Nili dengan tenang menatap Ye Han, auranya tidak lebih lemah dari Ye Han. Karena kamu memanggilku senior, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Seseorang tidak bisa terlalu sombong. Selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Ye Han dengan dingin memandang Nili, sebelumnya, di jamuan mansion kota Tuan Kota, aku tidak takut padamu saat aku mundur. Kali ini, aku datang untuk memberitahu kamu untuk menjauhkan diri dari Ziyun. Petik 2. Jadi alasannya ternyata adalah seorang wanita. Selain itu, wanita ini adalah salah satu keindahan Holy Orchid Institute. Semua siswa di Institut Anggrek Suci memiliki ekspresi bergosip di wajah mereka.
Aku hanya memanggilmu senior karena kamu adalah putra angkat City Lord dan saudara angkat Ye Ziyun. Mengenai beberapa hal, bukan giliran kamu untuk memedulikannya. Ye Han, aku tahu bahwa Tuan Kota ingin menyerahkan posisi Tuan Kota kepada kamu. Namun dengan kualifikasi kamu, itu masih jauh dari cukup. Selain itu, kamu hanyalah orang luar. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Nili dengan tenang menatap Ye Han. Dari ekspresi Ye Han, Nili dapat mengatakan bahwa dia mungkin berpikir bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk posisi penguasa kota dan, oleh karena itu, memutuskan untuk mencoba sesuatu pada menit terakhir. Semua itu disebabkan oleh Nili. Jika Ye Han bisa memaksa Nili pergi, maka dengan karakter Ye Ziyun yang tidak kompetitif, dia pasti tidak akan bisa berpegang pada posisi tuan kota. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili juga orang yang tidak kompetitif. Namun, dalam kehidupan ini, Nili mengerti sesuatu. Dunia ini tidak akan pernah mengasihani kamu jika kamu pengecut, kamu harus berjuang untuk semuanya sendiri. Jika kamu tidak berjuang untuk itu, bahkan jika itu milik kamu, itu akan direnggut. Karena kenyataan bahwa dia tidak memiliki kontak dengan Ye Han di kehidupan sebelumnya, Nili tidak mengetahui orang seperti apa Ye Han. Setelah semua, dari tindakan Ye Han sebelumnya dan fakta bahwa ia tidak muncul pada pertempuran terakhir di kota Glory, Nili dapat berspekulasi beberapa kemungkinan. Ye Han pasti adalah noda dari keluarga angin salju, sampai-sampai Ye Ziyun tidak mau membicarakannya. Dalam kehidupan ini, karena penampilannya, sesuatu mungkin tidak berjalan sesuai rencananya. Namun, untuk melindungi Ye Ziyun, Nili pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap Ye Han. Apakah aku memiliki kualifikasi atau tidak, bukan sesuatu yang perlu kamu pedulikan. Masalah keluarga angin salju aku bukanlah sesuatu yang orang luar seperti kamu dapat campur tangan. Karena kamu masih begitu sombong, aku harus melihat seberapa mampu kamu. Ye Han dengan marah mendengus, gelombang kekuatan jiwa dibebaskan dari tubuhnya. Tubuhnya terus-menerus membuncit, dan ditutupi dengan lapisan baju besi emas dan ekor palu besar tumbuh dari punggungnya. Kedua tangannya berubah menjadi cakar. Naga tanah bertanduk emas. Hati Nili menjadi sedikit dingin. Ye Zong tampaknya memiliki titik lemah untuk naga. Dia mendapatkan dirinya sendiri naga bumi skala hitam dan bahkan memberikan naga tanah bertanduk emas kepada putra angkatnya. Naga tanah bertanduk emas adalah roh iblis tipe pertempuran. Di antara semua roh iblis tipe pertempuran, kekuatannya hanya sedetik dari suku naga asli. Kekuatan naga tanah bertanduk emas bahkan di atas naga bumi skala hitam. Tentu saja, titik kritisnya adalah dengan orang yang telah terintegrasi dengannya. Ye Zong mampu melepaskan 120% kekuatan Black Scarlet Earth Dragon. Adapun Ye Han, jika dia bisa melepaskan 30%, itu sudah dianggap baik. Namun, bahkan jika ia hanya berhasil melepaskan 10%, itu masih sangat kuat. Ye Zong benar-benar memperhatikan putra asuhnya ini. Dia benar-benar memberinya naga tanah bertanduk emas. Nili berpikir secara tersembunyi di dalam hatinya. Kekuatan naga tanah bertanduk emas sangat kuat. Namun, ketika menghadapi Ye Han, yang saat ini tingginya 2 meter dan bergabung dengan naga tanah bertanduk emas, Nili bahkan tidak sedikit takut.
Dan, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton Kadal hingga selesai. Dan, sampai jumpa.